Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 22 Juli 2026. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu. Saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini menjadi pelita bagi langkah kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Membentuk Hati Bukan Sekedar Perilaku. Ayat yang mendasari renungan kita pada hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Yang demikian bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika Allah mempercayakan seorang anak kepada orang tua, Ia tidak hanya memanggil mereka untuk membesarkan anak itu agar menjadi pribadi yang sukses atau berperilaku baik. Allah memanggil orang tua untuk menjadi alatnya dalam membentuk hati seorang anak yang diciptakan menurut gambarnya. Kebenaran ini dinyatakan dalam Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama pengasuhan bukan sekedar membuat anak patuh atau berperilaku baik. Yang terutama adalah bagaimana hati mereka diarahkan kepada Tuhan. Ada beberapa kebenaran yang penting di sini. Yang pertama, yang Tuhan pedulikan adalah hati anak. Ketika Allah mempercayakan seorang anak kepada orang tua, Allah sedang memanggil mereka menjadi alatnya untuk membentuk kehidupan anak yang diciptakan menurut gambarnya. Sebagai orang tua, kita tentu ingin anak berhasil di sekolah, memiliki pekerjaan yang baik, dan hidup bahagia. Semua itu bukanlah hal yang salah, namun ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua pencapaian tersebut, yaitu kondisi hati mereka. Tujuan pengasuhan jauh lebih besar daripada sekedar membantu anak berhasil di sekolah, memperoleh pekerjaan yang baik, atau memiliki kehidupan yang nyaman. Jika Anda orang tua yang sedang mengasuh anak, pertanyaan ini terus dalam hati Anda. Apakah mereka akan belajar takut akan Tuhan? Apakah mereka akan mengenal Kristus dan hidup menurut kehendak-Nya? Itulah tujuan yang paling utama. Yang kedua, masalah terbesar anak bukanlah perilakunya, tetapi hatinya. Ketika seorang anak membangkang, berbohong, marah, atau tidak menghormati orang tuanya,
perilaku itu hanyalah gejala. Akar persoalannya ada di dalam hati yang masih dikuasai oleh dosa. Alkitab menyebut keadaan ini sebagai kebodohan. Bukan kurang pintar, tetapi karena hati yang tidak mau tunduk kepada hikmat Allah. Hati seperti ini cenderung menganggap yang salah sebagai benar dan menolak jalan Tuhan. Karena itu, orang tua tidak boleh berhenti pada perilaku yang tampak, tetapi perlu menolong anak memahami kondisi hatinya di hadapan Allah. Yang ketiga, aturan dan disiplin saja tidak cukup. Seringkali disiplin dipahami hanya sebagai memberi konsekuensi ketika anak berbuat salah. Padahal menurut Alkitab, disiplin memiliki makna yang jauh lebih luas. Disiplin menurut Alkitab berarti membimbing, mengajar, menasihati, dan mengarahkan anak untuk melihat hidup dari sudut pandang Allah. Saat mengoreksi kesalahan mereka, orang tua juga perlu menunjukkan mengapa sesuatu itu salah menurut firman Tuhan dan mengarahkan mereka kepada kasih karunia Kristus. Setiap momen disiplin adalah bukan sekedar menghentikan perilaku yang salah, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kebutuhan anak akan kasih karunia Kristus. Yang keempat, orang tua tidak dapat mengubah hati anak. Inilah kenyataan yang perlu disadari dengan rendah hati. Sebaik apapun cara mendidik kita, tidak ada orang tua yang mampu mengubah hati anaknya. Hanya Allah yang sanggup melakukan pekerjaan itu. Tugas orang tua adalah setia menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengajar, mengasihi, menegur, dan mendoakan anak. Sementara itu, Allah sendiri yang bekerja melalui Roh Kudus untuk mengubahkan hati anak. Dan yang kelima, disiplin adalah cara untuk menyatakan kasih. Dalam Amsal, tongkat melambangkan didikan yang tegas dan penuh kasih, bukan kemarahan atau kekerasan. Orang tua mendisiplin anak bukan untuk melampiaskan emosi, melainkan karena mereka mengasihi anak itu. Melalui disiplin yang benar, anak belajar bahwa dosa membawa akibat sekaligus memahami bahwa Allah menyediakan pengampunan dan pengharapan di dalam Kristus. Pada akhirnya, bukan hanya anak yang membutuhkan anugerah Allah. Setiap orang tanpa terkecuali pun memiliki hati yang tidak dapat diubah oleh aturan, hukuman, atau usaha sendiri. Kita semua membutuhkan juru selamat. Yesus Kristus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, tetapi juga memberikan hati yang baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu pengasuhan Kristen bukan sekedar membesarkan anak-anak yang berperilaku baik, melainkan menuntun mereka mengenal Kristus, satu-satunya pribadi yang sanggup mengubah hati manusia. Karena itu, jangan kehilangan pengharapan ketika menghadapi pergumulan dalam mengasuh anak. Bagi setiap orang tua, teruslah bersandar kepada anugerah Allah, karena hanya Dialah yang sanggup mengubah hati anak. Dan bagi setiap kita, ingatlah bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari hati yang disentuh oleh Injil. Kiranya melalui setiap didikan, nasihat, dan disiplin yang dilakukan dalam kasih, Kristus semakin dikenal, dikasihi, dan dimuliakan di dalam keluarga kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau ingatkan pada kami bahwa kami tidak kuasa mengubah hati anak-anak. Kami tidak kuasa mengubah hati kami sendiri
atau siapapun. Tolonglah kami Tuhan, supaya Engkau mau mengubah hati kami untuk semakin mencintai Engkau. Kami mau serahkan Tuhan seluruh perjuangan hidup kami untuk dapat lebih mengenal-Mu hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.